Heaven Studios. Ini lagu Pariban dari Medan. ya Pariban dari Jakarta. Pariban dari Jakarta. Hai Semis. Hai, Semis. Kita bareng teman-teman kita di sini. Boleh disapa kah Semis-semisnya? Halo Semis. Halo Semi semuanya. Oke, Semsklusif kali ini tentang film Mertua Ngeri Kali. Ayo, seru banget ya sih? Seru-seru. Seru dong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya kakak. Oke. Boleh di-spill nggak sih perannya masing-masing sebagai apa? Kalau Oke. boleh diceritain. Bunda. Kalau aku sebagai Donda, mertua ngeri kali. Kalau Donda itu sebagai apa tuh Bunda? Sebagai Donda tuh mertuanya Mertuanya. yang sangat konyol, galak dan kolotan. Aku berperan sebagai Andara. Andara nih menantunya Mama Donda. Terus karakternya ini yang penyabar, terus sayang banget sama keluarga. Terus ya kita sering banget ada kayak ya ribut-ribut atau salah paham lah gitu. Karena kan sebenarnya Andara nih perempuan yang modern, punya karir mandiri. Nah, ekspektasinya Mama Donda sama Andara tuh kayaknya Andara jadi istri yang udah bakti aja sama suami, gak usah kerja, gak usah apa-apa gitu. Halo, nama saya Farah Rafiski. Aku berperan sebagai Nicholas. Nicholas itu siapa? Nicholas itu anak yang paling jahil di keluarga ini. Sering ngejahilin Pak Tua, jadiin siapa lagi? Mak Tua. Pokoknya jahilin semuanya. Halo, aku Bondan Manalus berperan sebagai adiknya Nicholas. Adik kiri. Enggak. Aku sebagai Gonggong di sini. Gonggong itu adalah ponakan dari si sang mertua yang ngeri kali. Kita itu dari kampung diajak untuk bekerja di rumahnya tanpa digaji. Begitu kira-kira. Jadi memang ngeri mertuanya. Bun, kan Bunda tuh jadi Donda itu kan tadi Bunda bilang dia tuh orangnya keras gitu kan. Nggak mau diatur gitu kan ya. Nah, tapi itu sebenarnya kan kalau aku lihat di trailernya itu Donda itu tuh takut kehilangan sebenarnya. Iya kan ya. Nah, gimana tuh Bunda caranya ngebangun karakternya tuh Bunda? Jadi tuh sebenarnya kan dia sebenarnya keras ya, tapi dia sebenarnya takut kehilangan juga. Ya, jadi gimana menjelaskannya? Agak sulit ya memangnya. Jadi Donda ini sebenarnya dia sayang. Cuman dia tidak bisa menahan emosinya. Dan dia tuh harus sepertinya tuh dia tuh maunya dihargain, dihormatin. Jadi semua itu harus patuh sama dia. Tapi juga dia sebenarnya sayang. Dia nggak bisa hidup tanpa yang lain. Memang harus ada, dia suka keramaian, tapi juga dia yang suka bikin jadi kacau gitu. Oke. Dia sayangnya terlalu sayang gitulah. Jadi saking sayangnya kayak Overprotective. dan itu terbawa sampai di luar acting. Terbawa juga akhirnya. Ya. Terbawa juga. Terbawa. Oke, buat kakak-kakak nih semuanya nih termasuk Bunda, apa sih yang bikin tertarik untuk ikut ke dalam project ini untuk bikin kayak kayaknya gue bisa nih ikut di sini gitu. Apa? Dari siapa nih? Dari Siapa semuanya boleh satu-satu dari kakak ini Oke. gantian. Tertarik karena ini ceritanya memang seru banget ya, bukan cuma seru lucu, apalagi ini based on true story sebenarnya. Jadi memang ada
orang yang mengalami apa namanya kehidupannya ya Andara lah. Andara memang punya mertua yang seperti bunda gitu, tapi yang namanya disamarkan gitu. Terus menurut aku senang karena di sini project bareng sama bunda ini pertama kali ya bun. Terus sama Bang Bonar juga, sama Niko juga. Jadi aku yakin begitu aku ngambil project ini pasti bakalan terbentuk sebuah kerjasama yang emang bagus lah gitu, baik gitu. Amin. Kalau dari sisi Bang Bonar? Ini jujur ya, jawaban jujur ya, Iya, karena 2 orang. Kena siapa itu? Yang pertama Bunda Korla, karena seringkali istriku ngasih tahu videonya. Ini siapa sih gitu. Iya. Awal-awal aku kesal, ini siapa sih kok marah aja kerjanya gitu. Merepet aja. 1.2 koma Bunda Cantik Agus yang punya. Hey Windy, anak setan. Tapi akhirnya ada tawaran dibilang mainnya sama Bunda Korla. Ikut, udah Ayo, gitu. pasti. Terus yang kedua karena Kanai. Aku Satu keluarga kami Kak Naisila, Ya. opungku termasuk nonton sinetronnya dia yang dulu-dulu. Satu keluarga kami kesal sama karakternya dia karena nggak pernah berani melawan. Jadi kalau kita nonton sinetronnya dia dulu lawan lah. Budaya keluarga kita tidak cocok gitu lah kira-kira. Nah, terus ya udah dikasih tahu sama Naisila juga, wah menarik nih, ini gimana sih orang aslinya dia gimana ya gitu. Ya ternyata memang begitu, memang didikan keluarganya aja yang bagus. Jadi ya itu karena itu, jadi kita pikir yang biasanya aku tonton di sinetron ternyata oh gini orangnya, Bunda juga oh, ternyata begini orangnya. Jadi sama Bang Dimas juga dan kita yang karakter yang lain lah juga. Akhirnya aku tahu oh ternyata ada orang-orang yang bahkan di aslinya memang seperti itu gitu. Jadi nggak melulu acting lah. Iya. Dan semua Tuh. baik kamera ya. Iya. Dari sisi natur ya kata Natur tanpa hal. Kalau Bunda kan memang belum banyak yang begitu tawarin cerita ini, mencoba untuk ikut aja gitu. Ah, ya udah coba deh gitu, karena ini layar lebar dan juga memang apa maksudnya apa istilah katanya gebrakan buat anak-anak Bunda gitu kan, bermain film di layar lebar. Tapi ketika tanya siapa aja pemainnya gitu kan, yang Bunda inget cuman dia. Ya. Yang lainnya Bunda masih nggak ngeh gitu, karena Bunda orangnya pelupa juga kan. Betul, setuju. Seperti dia kan Bunda nggak tahu, Bunda mesti cari di TikTok, tulis namanya, oh ini, oh ya udahlah. Karena kan Bunda lebih banyak bermain di forum Bunda gitu Ya. kan. Nah kalau dia ini kan Bunda memang suka nonton film dia. Memang dia ini kalau dalam film sinetronnya tuh kayak perempuan blow on, gini perempuan yang dia nih kalau bermain film karena ada kesel, memang betul kata si Bona kesel gitu, karena dia memang tipe yang polos, Ya. polos terus Polos. dia polos. Iya. Dia Bayangkan segitunya kita kesal sama karakter. polos, jadi kayak nggak polos, udah tahu dijahatin tapi Nggak nggak ngerti dijahatin gitu. Kayak Iya. film dia banyak, film dia dan bahkan Bunda kalau ketemu dia pertama kali sama siapa Eda gitu, aku manggilkan Eda sama Saudara, siapa Eda lawan itu nanti yang ini Eda, pokoknya Eda yang keras sama si ini Naim Midrat, Midrat gitu, anaknya Lydia Kandau itu ya, iya. Oh yang lembut itu, iya yang tahu itu pas Eda, kalau Eda sama dia karena memang dia pas ada yang galak-galakin, dapatnya dia. Oh iya sih memang, tapi emang itu memang memang dia aslinya ini ya seperti ini. Jadi di film sama yang aslinya memang apa ya, dia tidak membuat-buat, memang apa adanya. natur ya bun. Bahasanya ya kayak mana kita lihat suara dia di film sama nggak di film sama aja, natur ya bun. Natur, benar. Natur. Ketemu sama Bunda yang natur juga. Natur Ya udah, juga, betul. Natur. Jadi cocok gitu ya. Iya kontrasnya dapat ya bun jadinya ya. dapet. Karena itu kan tadi kan karena sempat sebut tuh di awal sebagai Andara tuh sebenarnya cukup sulit juga karena dia tuh pegang 2 peran di situ kan sebenarnya. Dia harus jadi ibu rumah tangga juga, tapi dia harus bikin skrip
untuk film untuk Untuk sinetron, penulis ya. juga kan. Nah itu gimana sih Kak? Kira-kira tuh pas pertama kali Kakak Nai tahu dia punya 2 pekerjaan di peran itu. Nah itu gimana tuh cara ngebangunnya tuh? Wah, kalau ngebangun sih kita udah bangun dari masih reading ya. Jadi ada banyak banget diskusi gitu, ngobrol-ngobrol pas reading. Jadi pas eksekusi di lapangan udah nggak ada masalah. Cuman ya tahu aja memang aku tuh tertarik juga karena biasanya yang tadi kan dibilangin aku biasa syuting sebagai pemain, sebagai aku berakting kan sebagai pemainnya gitu di sinetron. Tapi di sini karakternya sebagai penulis ceritanya gitu. Jadi yang dimana saat kita syuting sinetron dulu juga suka diskusi sama penulisnya. Jadi aku tahu kurang lebih hektiknya tuh seperti apa sebagai penulis sinetron gitu. Jadi pas lah ya sebenarnya. Iya, pas Pernah ngalamin juga soalnya. Ada pengalamannya. Iya, ada pengalamannya. Kurang lebih tahu lah sedikit-sedikit Iya. gitu. Gimana sih membangun chemistry antar cast nih? Kan Bunda jauh tuh, tiba-tiba ke sini, terus karakternya karena ini halus, Bunda keluar-keluar. Gimana sih caranya membangun chemistry kalian di lingkungan syuting tuh? Mana Bunda ngomongnya? Kamu nggak bisa Bunda nggak jawab. Ini aku paling bantu dikit. Oke, boleh. Ini menurutku pribadi, tapi kayaknya kita nggak ada effort yang gimana-gimana. Karena satu, Bunda itu orangnya sangat ngeblend cepat. Jadi kayak nggak, ya udah dia jadi diri sendiri. Kita juga senang lihatnya. Jadi ketika nyampe reading pertama, ketawa, akhirnya oh memang gini orangnya ya gitu. Dan nggak ada berubah sama sekali. Jadi kayaknya nggak sulit lah untuk bondingnya di awal gitu. Terus untuk chemistry di syuting, seperti yang udah beberapa kali bilang, ada jam terbang Naysila Mirdad dan Dimas Anggara membantu cast yang lain gitu, seperti saya dan Bunda yang baru pertama layar lebar ya Bun ya. Jadi chemistry di syutingnya itu dibantu dengan pengalaman dari teman-teman yang sudah lebih lama. Jadi kita pun sangat udah pede lah gitu. Kalau menurut saya gitu. Aku nggak setuju lah kalau itu. Maksudnya kita mah saling diskusi, saling ngobrol, Iya, semua pasti itunya. saling kasih input. Yang tadi salah ya dikata aja itu. Ya setuju, aku malah sering banget diskusi sama abang. Nanya ini gimana ya, Iya, Bang? iya, iya. Baiknya ini counter Bunda untuk dialog yang ini tuh gimana ya? Oh, gitu. iya, iya. Abang kan kasih masukan banyak banget juga. Ya. Kan tadi Bang Bono ngomong ya masalah baru banget terjun di dunia film gitu, Iya. layar lebar sama Bunda juga gitu kan. Nah pas dengar pertama kali nih ternyata ikut main gitu ya di layar lebar, itu gimana sih maksudnya rasanya tuh pas tahu Euforia. euforia di diri Saya sampai ngabarin ini apa? Kesenangan di dalam kesan pesannya gimana sih pas tahu gitu loh Bunda? Oh ternyata gue diajak nih main film layar lebar. Oh, itu gimana tuh rasanya tuh, Bun? Hebohan hatinya tuh gimana? Kalau Bunda, Minum. kalau Bunda sih rada kayak siap nggak siap karena Bunda di luar negeri. Dan Bunda juga ketika ditawari main layar lebar, Bunda juga harus menjelaskan bahwa Bunda orangnya nggak bisa penghafalan. Bunda kata dia Bunda dan gampang ngeblank. Ya. Jadi Bunda kayak senang tapi nggak berharap besar. Jadi kalau misalnya oh ya udah kalau misalnya kata sutradaranya atau bosnya oh nggak bisa deh kalau gitu kita ya Bunda juga nggak masalah. Karena Bunda kan udah memang sudah dikenal di dunia medsos jadi nggak terlalu nggak inilah nggak cuma apa namanya udah coba lah gitu tapi Bunda jelaskan kekurangan Bunda gitu dan juga kendalanya kan Bunda di luar negeri jadi harus ada waktu yang libur gitu itu dia harus diomongin dulu jadi supaya nggak ada kekecewaan kan Bunda nggak bisa dituntut tuh oh kamu harus pulang bulan sekarang nggak bisa karena Bunda sesuai gitu makanya kalau mau ya mau kalau nggak ya enggak nah ketika Bunda si Eda ini Ya kan, gampang ke distract orangnya. Gampang ke distract. pakai baju yang bener kau nah terus kan terus tiba-tiba jadi begitu Bunda agak menggebu-gebu gitu agak itu enggak tapi ya udah deh coba gitu tapi ya karena kan Boke ini ada apa namanya sutradaranya ini kan sebelum dia menawarkan film ini harus Bunda ditunjuk sebagai pemeran Dondanya pemeran utama karena Boke kan pernah karena sutradaranya pernah melihat Bunda bermain di beberapa sinetron yang paling dulu main di
bajai terbang. Nah, dan Bunda juga udah ngerti gitu bermain bermain film, bermain sinetron gitu. Berakting. Bedanya cuma di layar lebar sama sinetron, tapi pengalaman tuh ada gitu. Dan Bunda aktingnya juga keren banget. Maksudnya di sini kita lihat Bunda apa adanya, Bunda merakatnya gitu kan, lucu-lucunya, randomnya gitu. Tapi nanti bakalan kaget gimana tiba-tiba Bunda tuh main yang penghayatannya dalam banget. Dalam banget. Aku aja sampai yang kita semua ya Iya, sampai iya. tuh, gila Bunda nyampe kayak gini, keren banget loh Bunda. Betul. Tapi Bunda banyak bertanya juga sama dia atau sama ini. Kalau ini gimana maksudnya ini ngomong kayak apa? Kadang-kadang si Riko. nama kau yang bener Bonar. Si Bonar ini kan jelasin nanti Bunda seperti ini udah. Kalau misalnya sama dia maksudnya gimana ini, coba bacakan, Bunda dengar dulu. Nanti Bunda aku begini, nanti Bunda begini ya. Oh ya udah ngerti, udah langsung. Eksekusinya tapi sesuai apa suka beda Bun? Apa itu diskusi apa? Jangan pakai bahasa baru kan. Apa itu? Lapor. Bingung nanti Kak. Iya maksudnya kan kita suka Bunda kan kita Pelaksanaannya ketika di lapangan. Di lapangan dikasih Iya. briefnya Pas apa, lagi pas syuting syutingnya nih. ternyata Brief gitu lagi juga. tuh keluar itu. bahasa Iya. Kan tadi Bunda nanya. Harus bahasa Batak nih kita. Nanya ke kami, nanya ke Kak Nay. Kita kasih tahu tuh kan, gini-gini Bun, jadi gini. Nah, pas Bunda melakukan kayak gimana? Kayak sesuai mana? arahan atau enggak Bunda? Ah. Udah ada Improvisasi mungkin. Yang ngikutin aja. Ngikutin berarti diikutin aja gitu. Kadang ngikutin yang kita bilang, kadang ngikutin kata hatinya sendiri. Ya terserah lah kan Bunda. Kan susah dibahas. Lucu banget nih Bunda. Itu Semis, kalian harus lihat sisi lain Bunda yang jarang kalian lihat di TikTok. benar. Iya. Semis harus nonton filmnya karena ini pasti seru dan mantap banget. Betul. Paling seru di dunia ini. Seluruh dunia ini, betul. Mantap. Apa sih hal baru yang disadarin di antara saling karakter satu masing-masing, kayak oh ternyata Bunda beda ya, kalau langsung tuh lebih asik gitu dibandingin ini gitu. Karena itu ternyata di sini lebih gimana kayak gitu, saling ada kan. Oh karena kan mungkin kita sebelumnya ngelihatnya Iya, dari sosial media. sosial media atau karirnya aja, cuman belum pernah ketemu in person ya. Jadi iya sih, aku ngelihat Bunda kan di TikTok, di sosial media, di mana-mana Bunda kayak gini ya gitu. Ternyata aslinya emang kayak gini ya. Ya kan apa adanya aja gitu. Cuman iya. tambah emang. Bunda kayak gini ya pas ketemu langsung, emang kayak gini. Kayak gini ya. Apa adanya aja Apa sih adanya, Bunda nih. betul. Belajar syutingnya susah nggak? Enggak, Enggak. Asik. seru. Seru. Iya, Sama mama gimana Sama sama mamanya mama? gimana? Gimana? seru banget. Seru banget. Lah, bisa main-main sama mama, bisa acting bareng mama. Pokoknya semuanya yang seru banget. Tapi seneng kan? Iya, Jadi anaknya mama ya. iya, Mamanya baik banget ya. iya. Jadi sisi Kana gimana sih? Aku tuh sebenarnya pernah syuting bareng juga sama Farel. Waktu itu sayang cuma Tabayun. betul, tapi bukan jadi anaknya mama di situ ya. Iya. Jadi emang udah kenal, udah tahu Farel nih aktingnya memang bagus banget. Iya. Terus anaknya baik, jahil aja tapi baik. Iya. Terus nempel banget memang, jadi nggak ada masalah, nggak ada kendala sih untuk bangun chemistry. Oke. Aktingnya pintar banget lagi. Makasih. Ya comel. Enak banget ya jadi bocil ya. Apa-apa peluk lu. Oke. Kalau menurut para case-nya nih, apa sih pesan-pesan penting yang bisa disampaikan dari film Mertua Ngeri Kali? Nggak dulu mungkin. Bunda terakhir aja. Biar dong ya. Biar dong. Bukan biar gong, biar waktunya lebih lama. Oke, siap Bang Bunda. Dia panjang ini ya kan, Bon? Oke, dari sisi Bukan Bang Bunda. badannya aja nggak di sini. Enggak, Bunda mikir itu daun pisang itu Kan? kan buat pepes. Lagi syuting mikirin daun pisang coba. Di siapa ya? Pesan ya, pesan dari
Buat para semis. Buat para semis ya, Semi Senema. Beda Bu. Semi bisa Studio. Semis itu Studio. panggilan buat teman-teman Semis. guru. Ini kan namanya Sem Studio. Semis Semis Studio. itu untuk para penonton Sem Studio. Buat semis video. Jadi yang mana Semis dulu aja, yang semis. dibahas? Buat semis semua, buat semis Senema. Semis. Sem Studio. Sam Studio Bun. Semis aja, semis. Semis aja bun, semis. Semis aja, semis. Semis buat semua semis studio nonton film kami ya. Kok studionya yang suruh nonton? Buat semis nonton film kami. Iya. Kok dijawab? Bunda ngajak semis. Gak usah pakai studio, Bun. Jangan capek. Buat anak-anak bunda di seluruh Nusantara, jangan lupa nonton film Mertua Ngeri Kali yang ngeri-ngeri kali di Sam's Sem Studio. Akan tayang tanggal berapa, Dips? Tanggal 11 Desember 2025. Aduh, aman. Aku capek. Ih, ngeri kali.